Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Mewartakan Injil Tuhan. Renungan oleh Romo Didik Prihartono, Okar. Sahabat Cafe Rohani yang terkasih, hari ini bersama gereja kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kalau kita perhatikan dari latar belakang hidupnya, Paulus Rasul yang kala itu masih bernama Saulus adalah orang yang cerdas dan pandai. Ia adalah murid dari Gamaliel, seorang guru besar pada masa itu. Jalan pertobatan Saulus bermula dari perjalanannya ke Damsyik untuk menangkap setiap pengikut Kristus, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Yerusalem dan dihukum. Namun di tengah perjalanan, Saulus bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dalam rupa sinar yang sangat terang dan bersabda kepadanya. Yesus menyapanya secara pribadi. Peristiwa inilah yang menjadi titik balik dan bertobatnya Saulus, yang akhirnya dikenal dengan nama Paulus, seorang rasul yang paling semangat dalam mewartakan Injil Tuhan di banyak tempat untuk menyelamatkan banyak jiwa. Titik tolak pertobatan Paulus Rasul dan semangatnya dalam mewartakan Injil berawal dari pertemuannya dengan Tuhan Yesus dalam rupa cahaya dan sabda. Demikian halnya dengan setiap orang beriman yang selalu bertemu dan bahkan bersatu dengan Tuhan Yesus, baik dalam rupa sabda maupun tubuh dan darahnya dalam setiap perayaan Ekaristi. Harusnya mempunyai semangat yang sama dengan Paulus Rasul. Sabda Tuhan yang kita dengar dari Injil hari ini, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk," bukan saja ditujukan untuk para rasul pada masa itu, tapi juga bagi setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Tuhan di segala tempat dan sepanjang zaman. Ganjaran dan hukuman sudah disiapkan Tuhan bagi siapa saja yang menerima maupun menolak Injilnya. Tinggal kebijaksanaan dan kecerdikan kita sebagai murid-murid Kristus zaman ini untuk menggunakan segala fasilitas yang ada untuk ikut serta dalam karya pewartaan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Membagikan sukacita Injil lewat media apa saja dengan bijaksana. Lalu, apakah kita menyadari panggilan ini? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.